Ya, ini sebagai introspeksi ya. Melihat ulah dan pola daripada saudari Iwiwi kayak gini ini udah cacat susila dan cacat asusila, cacat dalam kehidupan. Katakanlah kita itu sudah menjalin kerjasama, kita modali, ya kita suruh berkebun, bekerja sama dengan orang lain kok. Hasilnya tidak berbagi dengan yang modali, ini contoh itu aja. Itu kalau nggak kecekel saya itu dibunuh. Itu integritasnya nol. Itu udah nggak bisa punya loyalitas, nggak punya integritas, nggak punya watak dan karakter. Begitu juga teman-temannya itu, teman-temannya di dinas pendidikan Kecamatan Tambak Romo itu sudah bukan sikap seorang PNS. Berteman seperti itu kok tidak diperingatkan, tidak malah diajangi. Misalkan dengan Supawatin dan Jaswadi, diajangi untuk berhutang dan menipu daya tanda tangan saya mengambil BKK, setelah itu melarikan diri, tidak mau membayar. Terus yang keduanya yaitu memborokkan 9 sertifikat tinggalan bapak saya, setelah dapat uang lari lagi, tidak mau mempertanggungjawabkan. Utang lagi ke Pak Lek Sadio, 85 juta dapat uang, melarikan diri lagi. Lu maunya apa itu? Lalu dekat-dekat lagi punya butuh, pinjem sama Samiono, 2 pedet dijual, dapat uang, lari lagi. Lalu ke Sukolilo, DP dengan alasan mau memeriksakan suaminya ke rumah sakit jiwa untuk merawat Mas Didi untuk ini itulah, hutang lagi 65 juta ke Bapak Mulyadi Sukolilo, dan ikut merukayasa saya dengan Bribka Bambang Permati 65 juta. Ya lari lagi, tidak mau bertanggung jawab. Terus dolan-dolan ke Pati. Ini Pak Lek Bulik saya kenal lagi sertifikasinya. Digadekan uangnya dipinjam katanya untuk ini, untuk itu. Untuk anak lah, untuk orang tuanya stroke. Selalu pakai alasan itu orang lain. Tidak kebutuhan dirinya padahal sehari-hari untuk merawat dirinya. Untuk apa? Diri tanpa karakter itu untuk apa? Raga tanpa nyawa. Pancasilanya di mana? Nggak mikir anak sama sekali, nggak mikir suami, nggak mikir keluarga. Kabur, termasuk motivasi di dalam bercerai. Menceraikan suami. Ngeri. Orang seperti Indah inilah yang menjadikan orang seperti Sambu. Belakangan lari lagi ke daerah Blora sana, utang lagi 20 juta. Ini bully lagi dengan rayuan rengek-rengek manis katanya untuk merawat suaminya lagi. Padahal suaminya sudah ditelantarkan selama itu, tidak dikasih makan. Difitnah katanya sudah meninggal dunia. Difitnah katanya sudah dicancang di kandang kambing dan dimakani godong-godongan. Itu bahasa apa? Apa itu bahasa seorang guru? Bener nih anak-anak babi ini. Bener kalau ini turunan celeng, bukan turunan manusia. Kalau dulu jak kecil itu bahan bakunya makanannya makanan manusia, bukan makanan anjing. Mentalnya nggak seperti Indah ini. Tolong ini soal mentalitas. Ya, sampai ke aksi dan perbuatan. Cuma menipu daya. Setelah mencuri uang, dia mengatakan begini, pernah itu uang untuk kulaan, sekarang baru tahu saya kesimpulannya. Uang itu untuk kulaan minyak 3 juta, katanya hilang.
Setelah katanya uang hilang kok, besoknya dia sudah minggat hilang ke mertua. Ini nggak masuk akal lagi. Jadi uang hasil jualan bensin, ngelumpuk itu, hilang. Uang noko jualan oli onderdil. Uang yang ngelumpuk 5 juta, dia hilang. Ya duitnya juga hilang. Mau dagang gimana itu? Hancur. Uang disediakan 250 juta. Katanya untuk nyalek. Itu nggak jadi, ya hilang. Nah, caranya begitu, langit dijual ya hilang, habis. Karena apa? Untuk seneng-seneng aja. Tidak ada pertanggungjawabannya. Uang disediakan ibu saya untuk membuat rumah. Disediakan tanah tinggal babut. Ya, dananya ada tinggal babut rumah, bahan bakunya ada dibelikan pasir, dibelikan botol, dibelikan batu. Ya, tinggal sediakan tenaga kerja. Nah, uangnya dihabiskan untuk mero-mero, untuk pesta pora dengan teman-temannya ke sana kemari, arisan sana sini, ngerumpi sana sini, ya hancur. Maunya mau bikin rumah, ya rumahnya hilang, batunya hilang, botolnya diambil tetangga, pasirnya dipinjam orang yang bangun rumahnya orang. Jadi konflik horizontal yang dikonstruksi oleh saudara IWW ini ya jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan Indonesianya tidak ada. Perikemanusiaan yang adil dan beradabnya tidak punya. Ketuhanan yang Maha Esanya kepada Tuhan tidak patuh. Permusyawaratan oleh hikmat kok bermusyawarah. Semua maunya sendiri, hukum maunya sendiri, aturan-aturannya sendiri. Ini ada negara. Ini ada desa, ada kecamatan, ada gubernur, saya sudah sampaikan. Ini adalah masalah sosial, masalah krusial. Masalah tata kelola pemerintahan. Masalah tata kelola keluarga. Ibarat saudara Indah itu kan investasi. Investasi merantau. Tahu-tahu yang intervensi orang banyak seolah-olah dia itu milik dia. Dizalimi. Dikebuki, ADRT, bajingan. Kita ragyati, nggak main-main, kita ragyati miliat-miliatan, nggak mikir. Kawin itu biayanya banyak, rumah tangga itu biayanya nyawa, otak. Saya beasiswa 3 tahun EDB itu untuk ngeragati anak, untuk ngeragati istri saya, 3 juta per bulan. Ya, 3 juta per bulan tahun 2000 sampai 2004. Kalau dicermati itu 2005, 2006, 2007 saya wiyata bakti. Masih kerja di SMP 2. 2008 kembali ke Dharma. 2009 keluar, baru keluar setahun kok. 2010 nyarikan kerja dia itu 2010 sampai gol itu. Itu ya titip, tidak gandulan saja. Apa otaknya nyangkut. Kita titip 210 juta ke Dewan. 210 juta itu ke Dewan. Nggak main-main itu. Uang utang-utang. Penempatan minta lagi 65 juta. Badok Jayus itu. Saya minta lah. Sivitas Dinas Pendidikan Tambak Romo itu berpikir yang manusiawi, yang normal-normal wajar, tidak usah membumbuni ya otak bosoke saudara Indah Wahyudawati. Perikemanusiaannya dibangun. Kalau mau insaf ya biar insaf, minta maaf, lalu menyerahkan diri ke polisi. Nggak usah jadi DPO, serahkan dirinya, saya ngaku bersalah Pak. Penyelesaiannya gimana? Pilih masuk bui, bayar utang, atau pulang. Loh, alternatifnya jelas kok.
masuk bui, ya, bayar utang, minta maaf, pulang. Ya, proses hukum berjalan, akhirnya dia kena hukum masuk bui. Gitu. Yang kedua, dipecat dari PNS. Ya, diproses hukum, bayar utang, utang-utangnya semua dibayar semua tuh. Yang ketiga alternatifnya pulang ke desa Karangkonar, minta maaf kepada polsek-polsek, cabut perkara semuanya, dan semua peristiwa-peristiwa itu ditutup. Yang nutup ya pelaku-pelakunya, termasuk Jaryo itu. Jadi saya akan melaporkan Jaryo terkait dengan ya meremehkan keluarga. Bagaimanapun dudanya atau bekas suami itu adalah masih keluarga. Di sana punya anak dan lain sebagainya. Penghinaan kepada saya sama saja penghinaan kepada keluarga saya. Saya punya anak. Dia juga nggak punya watak, saudara Jaryo itu mengatakan kalau punya duit bisa menguasai Indah. Siapa bilang? Bambang Uradin nggak punya duit, cuma punya kontol. Duit nguras dari sini. Indah juga nggak punya duit, cuma pakai otak menipu daya kami, menguras harta benda kami lalu kabur dan membuat opini dan persepsi saja. Semua itu hanya otak, kelicikan, kejahatan. Jadi saya meminta kepolisian membongkar sindikat mafia perempuan atas nama Indah Wayudiawati Oknum Gunedi 03 Tambarowo ini dengan harapan tidak berjatuhan banyak korban. Jadi harapan saya tidak ada banyak korban lagi. Ya bagusnya adalah saudara Indah Wayudiawati proses hukum dan dimasukkan ke jeruji besi, itu harapan saya. Termasuk sponsor-sponsornya, kroni-kroninya diantaranya adalah saudara Jaryo ini. Ya, kalau yang lain-lainnya sudah saya maafkan. Ya, SD 3 Tambak Romo semuanya teman-temannya yang bisa menjaga kerahasiaan dan kehormatan saya hormati. Tidak saya perkarakan. Karena memang berat. Punya teman nakal itu memang berat. Ya. Ya, hanya pimpinan-pimpinannya saya sayangkan kenapa tidak mau diskusi dengan saya. Termasuk kepala sekolah yang sekarang ini, saya tidak ada masalah. Saya diajak berdiskusi ya bisa, diajak bermanuver ya siap. Diajak berpolitik itu memang sudah makanan sehari-hari. Diajak berkasus di kepolisian itu juga udah makanan sehari-hari. Udah tidak kecil saya kasus polisi, udah SMP. Bekerja bersama-sama dengan polisi dan perang dengan oknum-oknum polisi itu. Kasus-kasus kepolisian di kejaksaan, di pengadilan. Udah biasa. Jadi jangan ngeles saya, saudara. Civitas Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, apakah dengan mendapatkan saudara Indah Wayudiawati di dinasnya itu berkah atau masalah atau bahaya? Tolong dibuka lebar-lebar pintu hati, pintu pikiran. Berpikir yang ceras, berpikir yang cerdas, berpikir dengan cara manajemen, tidak memamerkan kehebatan diri sendiri. Pakai pedoman, pakai manajemen. Ya, yang sudah S2 katanya, yang sudah S3, saya harapkan bisa berpikir secara mature, berpikir tidak face threatening area, tidak mengganggu kehidupan orang lain. Saya tidak merasa mengganggu kehidupan saudara. Saya tidak pernah kenal saudara dan tidak pernah mengganggu saudara. Kenapa saudara mengganggu saya? Ada apa? Apa maksud Anda foto-foto dengan mantan istri saya?
Kalau mau kawin, kawini aja. Tanggung jawab, tanggung semua utangnya. Bayar itu Jaryo.